Fate Grand Order adalah sebuah game mobile yang dikembangkan oleh The Lightworks yang merupakan sebuah game role to play online. Di permainan ini kita akan mengambil peran sebagai seorang master yang akan memanggil dan memerintahkan servan untuk memerangi musuh. Penyampaian cerita dalam game ini disajikan dengan format visual novel dan setiap servan memiliki cerita mereka masing-masing. Bagi kalian yang mungkin sering bermain visual novel, mungkin akan tertarik dengan bermain game ini, karena beberapa cerita dalam game ini juga mengambil kisah-kisah dari mitologi yang pernah ada. Saat pertama kali kalian memainkan game ini, kalian akan mendapatkan default servan atau bisa kita sebut sebagai heroin pada game ini. Tiap servan memiliki status dan skill mereka masing-masing. Semakin tinggi bintang pada servan tersebut, maka semakin tinggi pula statnya. Selain itu, terdapat pula skill ultimate pada setiap servan yang bisa kita sebut sebagai Noble Fantasm. Skill ultimate ini dapat digunakan setelah mengisi bar MP yang terdapat pada servan. Pada saat battle, kita akan membawa 6 servan. 5 servan adalah milik kita sendiri dan kita akan meminjam satu support. Saat battle, kita hanya akan membawa 3 servan utama, dan jika salah satu servan utama mati, maka akan digantikan dengan servan pada posisi belakangnya. Tiap servan memiliki kelasnya masing-masing yang akan membuatnya lemah ataupun lebih kuat terhadap musuh yang kita lawan. Game ini telah diadaptasi menjadi anime Fate Grand Order ZT Magical Sensei Babylonia yang telah tayang pada fall 2019 yang berjumlah 21 episode. Juga, terdapat beberapa anime lain yang telah dikonfirmasi dalam game ini. Salah satunya, Fate Grand Order Sensei Entaku Ryuki Camelot yang akan tayang di bioskop pada tahun 2020. Arknights adalah game tower defense yang menampilkan gabungan binatang manusia yang bertema anime, atau biasa disebut Furi oleh para pemain game ini. Game ini merupakan keluaran dari developer yang sama dengan Azur Lane, yaitu Yogstar. Mungkin kalian berpikir game ini seperti Franchise Zombie, tapi pada kenyataannya tidak. Semakin kita masuk lebih dalam ke dalam story, maka akan merasakan kesulitan dalam menata operator. Di dalam game ini, kita akan berperan menjadi seorang dokter. Tapi bukan dokter medis. Kita bertugas mengatur strategi penempatan setiap operator. Operator di sini merupakan sebuah bidak yang akan kita tempatkan di setiap medan untuk menghalau musuh masuk ke kotak biru. Untuk mendapatkan operator dalam game ini, dapat menggunakan recruit dan headhunt atau biasa kita sebut sebagai gacha. Setiap operator memiliki kelasnya masing-masing, antara lain guard, medic, vanguard, caster, sniper, defender, supporter, dan spesialis. Semakin tinggi rarity atau bintang operator, maka akan semakin tinggi pula statnya. Selain itu, para pemain juga harus mengumpulkan dan melakukan peningkatan level operator, serta membentuk regu pertempuran. Saat kita terus-menerus menyelesaikan permainan, kita akan membuka lebih banyak game mode, operator, serta diperkenalkan dengan tipe baru dari musuh dan mekanisme permainan. Game ini juga memiliki base building yang memungkinkan kita untuk membangun fasilitas dan menugaskan operator di dalamnya. Bagi kalian yang mungkin bermain Kantai Collection atau sering disingkat dengan Kancol, pasti tidak asing dengan game satu ini, yaitu Azur Lane. Game yang bertemakan kapal perang yang dibumbui dengan karakter Muenan cantik. Game ini merupakan game buatan Yogstar yang sama halnya dengan Arknights. Permainan ini menceritakan aliansi militer bernama Azur Lane yang dibentuk oleh Eagle Union, Royal Navy, Sakura Empire, dan Iron Blood. Aliansi ini pun terpecah menjadi dua karena intervensi alien, dan juga sebagian besar plot utama dalam permainan ini mengikuti sejarah yang ada. Permainan ini bergaya bullet hell untuk melawan musuh. Pemain harus merangkai sebuah armada yang terdiri dari 6 kapal. 3 kapal di garis belakang disebut mine dan diisi dengan kapal tempur, kapal penjelajah tempur, dan kapal induk standar atau ringan. Sedangkan 3 kapal di depan disebut vanguard dan diisi dengan kapal perusak dan kapal penjelajah berat atau ringan.
Untuk kapal selam sendiri memiliki armada terpisah yang dapat diisi maksimal 3 kapal. Selain pertempuran, terdapat fitur dormitory, di mana para kapal dapat ditempatkan di sana untuk menaikkan level mereka. Dormitory dapat diisi dengan berbagai furnitur sesuai keinginan yang dapat dibeli dengan koin. Ketika mencapai level 100, pemain dapat menikahi dengan satu atau beberapa kapal, dan dengan demikian dapat meningkatkan kekuatan kapal yang dinikahi secara keseluruhan. Honkai Impact 3 adalah game free-to-play aksi permainan yang dikembangkan oleh MiHoYo, merupakan seri ketiga dari seri Honkai dan kelanjutan dari Honkai Gakuen, menggunakan banyak karakter yang sama dari judul sebelumnya, dengan cerita baru yang terpisah. Game ini dikenal menggunakan elemen-elemen dari berbagai genre, dari hack and slash, simulasi sosial, bullet hell, performing suit, dan dungeon crawling yang terdapat di dalam mode single player dan multiplayer. Honkai Impact memiliki grafis yang menawan dengan style karakter anime. Karakter pada game ini disebut dengan Valkyrie, yang nantinya para pemain bisa memilih 3 Valkyrie sekaligus dalam satu permainan. Kisah dalam Honkai Impact 3 ini mengikuti perjalanan Kiana dan timnya dalam berperang melawan sebuah kekuatan misterius yang menyerang bumi, yaitu Honkai. Kamu berperan sebagai kapten dari kapal induk Hyperion, dan tugasmu adalah mengerahkan Valkyrie untuk berperang melawan Honkai Beast yang mengancam bumi. Gameplay dari Honkai Impact ini cukup sederhana. Kamu diwajibkan untuk mengalahkan seluruh musuh untuk melanjutkan perjalananmu dalam melawan para Honkai Beast. Setiap karakter memiliki style bertarung yang berbeda-beda, seperti misalnya Kiana yang bertarung dengan 2 pistol, Mei yang menggunakan ninjutsu dan pedang, dan Brun yang mengendalikan robot dalam pertarungan. Terima kasih telah menonton video kami, semoga rekomendasi dari kami bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.